Bacaan dari kitab Yosua. Tuhan bersabda kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian demikian. Setelah kalian sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kalian tetap berdiri di tengah sungai Yordan." Yosua lalu berkata kepada orang Israel, "Datanglah mendekat dan dengarkanlah sabda Tuhan Allahmu." Lalu ia menyambung, "Dari hal inilah akan kalian ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kalian. Sungguh tabut perjanjian Tuhan semesta bumi akan mendahului kalian masuk ke sungai Yordan. Begitu kaki para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa Israel berangkat dari tempat perkemahan untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan. Segera sesudah para imam pengangkat tabut sampai ke sungai Yordan, para imam itu menginjakkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Maka berhentilah air mengalir. Padahal waktu itu musim panen, dan selama musim panen air sungai selalu meluap. Air yang turun dari hulu naik menjadi bendungan di kejauhan di dekat Adam, yaitu kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Arabah, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa Israel di hadapan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai mereka semua selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, Haleluya, Haleluya. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, dikala kaum keturunan Yakub keluar dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya dan Israel wilayah kekuasaannya. Haleluya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, dan sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Haleluya. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Ada apa, hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Haleluya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya. 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 Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan,
sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonkannya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang Sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup dan saudara serta saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap budaya di muka bumi ini setidaknya ada 3 kata yang selalu diajarkan sejak dini. Terima kasih, tolong, dan maaf. Walaupun diajarkan sejak dini, tidak mudah pula untuk menjalankannya setelah dewasa. Kata yang paling sulit untuk dikatakan adalah kata maaf, dan yang paling sulit untuk dilakukan adalah memaafkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa berbuat salah dan dosa adalah kodrat kemanusiaan, tetapi mengampuni adalah kodrat ilahi. Yesus mengajarkan kepada kita melalui Injil hari ini untuk mengampuni 70 kali 7 kali
artinya mengampuni tanpa batas. Maksud Yesus adalah kita harus mengampuni siapapun tanpa batas sampai kapanpun. Alasannya adalah karena Allah sendiri telah mengampuni kita manusia. Maka kita pun diajak untuk seperti Allah mengampuni tanpa batas. Paus Fransiskus mengatakan bahwa pengampunan itu adalah pelindung jiwa. Pengampunan itu adalah pembersih pikiran. Pengampunan itu adalah pembebasan hati. Mari melalui ajakan Yesus di hari ini kita mengampuni sesama kita, karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dan dengan mengampuni, jiwa kita dilindungi, pikiran kita dibersihkan, dan hati kita dibebaskan. Semoga demikian. Amin.